harapannya tentu kepada pemerintah baik itu legislatif atau eksekutif menjalankan sebagaimana apa yang menjadi aspirasi masyarakat, apa yang menjadi permasalahan di masyarakat itu bisa diselesaikan. Bisa mendapatkan informasi yang seluas-luasnya seperti apa kinerja DPR, seperti apa kita mempersulit pemerintah, dan seperti apa kita punya kerja-kerja baik itu COVID ataupun yang lain. Nah, sejak kapan gerakan edukasi menjadi pendataan tentang berapa jumlah masyarakat? Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di rumah saya sendiri itu pertanyaan yang masuk dari tim adalah di sini berapa orang dalam satu keluarga? Ada tidak yang dari luar kota? Sebelumnya ada yang sakit atau tidak? Setelah pertanyaan itu selesai, dia meninggalkan satu buah masker, dan kemudian vitamin, satu vitamin kalau tidak salah. Ini sebenarnya apa? Pendataan atau edukasi? Dan saya katakan, ya mungkin kita yang tidak memahami sistem edukasi yang digunakan oleh Kabupaten Pekalongan. Karena kalau itu adalah sistem edukasi yang digunakan oleh Kabupaten Pekalongan, itu berarti sistem edukasi sensus penduduk, Pak. Jika kita ingin mengeluarkan suatu pendapat, tentu kita harus punya dasar. Sementara waktu yang dibutuhkan ini kan sangat singkat. Hipotesa kami dari awal sangat jelas bahwa gugus tugas tidak melakukan edukasi dengan baik. Tentu justifikasi itu tidak serta-merta kami akan keluarkan tanpa melakukan suatu pendalaman kasus, sehingga kami minimal 6 itu cukuplah dasar kami untuk memberi argumentasi. Itu maksud kami. Sebetulnya ada 10 poin yang 10 poin ini kalau saya sikapi ada 4 poin yang harus dijawab oleh DPRD. Itu sebenarnya poin. 6 poin ini harus dipertemukan antara ini teman-teman dari Jambi dengan pihak eksekutif. Saya kira ini poinnya. Tetapi saya hanya mengulas sedikit kenapa di DPRD ini ada pansus. Sejak merebaknya COVID-19, maka pemerintah pusat mau mengeluarkan regulasi yang ditantangkan oleh 3 menteri. Nah, di regulasi itu, di aturan itu, DPRD tidak diberi kewenangan untuk sama-sama melakukan refocusing anggaran. Nah, sehingga dengan posisi seperti ini, DPRD menyikapi melalui fraksi-fraksi yang ada di DPRD menyepakati dibentuknya pansus. Kenapa mesti pansus? Karena di DPRD ini berdasarkan aturan yang bisa memberikan rekomendasi atas kerja-kerja DPR, atas kerja-kerja pemerintah itu harus melalui pansus. Padahal kita ketahui bersama bahwa DPR memiliki hak inisiatif untuk menyampaikan bahan evaluasi kepada gugus kabupaten. Hari ini sudah terjadi banyak krek-krek di masyarakat, dan mengapa setelah hadirnya kami di sini maka forum ini baru terjadi seperti itu. Makanya kami menjalankan kerja DPR atas melalui sidang hari ini seperti itu, Pak. Kerja-kerja DPR tidak terlalu terpublish. Nah, itu miskomunikasi, saya kira seperti itu. Mungkin poin kedua, poin ke-6, Ini Pak. Selanjutnya poin ke-6. Saya akan serahkan nanti itu bisa dibaca, terserah atau bagaimana. Coba dikaji ini. Inilah rekomendasi awal. Ini baru awal ya, belum berakhir karena ini pansus belum berakhir. Ini rekomendasi awal atas kerja-kerja DPR, yaitu dalam pansus 1 bulan. Ini adalah hasilnya. Ini akan saya serahkan sebentar ke Adinda Jampi untuk dilihat. Inilah kerja DPR untuk evaluasi bagaimana penanganan COVID-19 di Pulau Benda. Seperti itu. Karena antisipasi saya kira bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun kemampuan baik sarana maupun anggaran yang dimiliki oleh pemerintah hari ini, kalau tidak didukung penuh oleh masyarakat itu sendiri, saya kira wabah ataupun pandemi ini tidak bisa kita atasi. Nah, terkait dengan COVID-19 ini tadi sudah digambarkan oleh Ketua Pansus 2 bahwa terkait dengan refocusing anggaran yang diperoleh Mandar ini ada kurang lebih 100 sekian miliar. Itu untuk dalam rangka menangani COVID
Kepala Badan Keuangan selaku penanggung jawab pengeluaran keuangan di Pulau Mandar ini, baru 6,7 sekian miliar yang digunakan dalam rangka penanganan COVID. 6,8. Maaf, yang sudah bertambah. 6,8. Ya, 6,8 miliar. Dari 132 sekian miliar yang disiapkan. Kenapa kami kembali untuk audiensi agar kemudian apa yang menjadi keresahan hari ini kita ini akan Bapak bahas, akan anggota DPR bahas, akan tim pansus bahas dengan tim gugus tugas dari Kabupaten Polewali Mandar. Terlibat kami harus diikutkan. Apa yang kami sampaikan ini kan sudah menjadi wakil dari kami. Kan apalagi Kita ini mau menawarkan saja, kalau menghendaki yang lebih fix, benarkah nih DPR bekerja, terus benarkah nih ada kerja-kerja DPR untuk bagaimana bersama dengan eksekutif untuk membahas apa yang menjadi keresahan khusus dari Jambi itu. Tapi kalau tidak, kita tetap akan bahas, akan menjadi masukan buat kita ini untuk ke depan untuk kerja-kerja pansus itu. Harus ditambah 20 Pak Ketua. Iya, supaya terpublish dengan baik. Karena tentu acuannya kesuksesan dari publish itu sendiri adalah masyarakat ya. Bahwa fakta di masyarakat dia belum sampai. Itu mungkin menjadi catatan. Komunikasi yang kita berikan kepada tim gugus, pemerintah, tolong dibaca dan dilihat seperti apa. Ini baru komunikasi awal. Karena ini baru berjalan dari tanggal 22 April. Kita masih ada waktu dari 6 bulan dari tanggal 22 April itu sendiri. Dan kita bisa sampaikan ke eksekutif, ini pansus untuk mengawal, memastikan langkah pemerintah dalam hal penanganan COVID-19 di Pulau Mandar. Maka rekomendasinya juga ada tahap awal. Nanti kita lihat bagaimana pengembangannya. Kalau ada sudah penyempurnaan, kita akan lihat lagi seperti apa kekurangan yang dilakukan. Kita akan sempurnakan lagi melalui rekomendasi sesuai dengan apa yang menjadi inti dari permasalahan manifest itu sendiri. Saya mungkin itu ya. Saya sudah cukup. Ini saya akan serahkan langsung. Penggunaan rekomendasi tim pansus, DPRD ada 3 pansus, pencegahan, penanganan, dan dampak. Kita serahkan kepada Adinda Jampi untuk bisa juga menjadi masukan apa yang telah menjadi kerja-kerja pansus DPRD Kabupaten Polewali Mandar, dan sekaligus untuk menjadi bahan juga disampaikan ke masyarakat bahwa ini yang telah direkomendasikan DPRD ke pemerintah, dalam ini tim gugus untuk penyempurnaan penanganan COVID-19 di Polewali Mandar. Tolong diterima. Oke. tidak ketahui. Tapi yang paling penting adalah perihal edukasi. Nah, di mana edukasi ini kan berperan penting untuk memahamkan masyarakat kita menanggapi bagaimana caranya mencegah COVID itu dan bagaimana menghadapi COVID itu ketika dia tidak terjangkit, dan bagaimana ketika ada orang yang terjangkit. Karena selama ini ketika ada orang yang terjangkit itu kemudian seperti diskriminasi dan dijauhkan dari pergaulan. Nah, kemudian ada beberapa kasus lagi semisal tentang OTG, orang tanpa gejala. Nah, orang tanpa gejala ini kan sebenarnya bisa sesuai dengan pedoman dari WHO itu bisa di karantina di rumah. Namun yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar itu kan dimasukkan ke rumah sakit. Berbicara masalah ketidakpuasan, ya sudah pasti tidak puas, karena hari ini kok masyarakat juga tetap menganggap ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Ini kan akan menjadikan potensi-potensi baru. Kemudian terkait beberapa hal lagi seperti kayak kemarin gedor bersih, menurut saya itu juga tidak relevan menurut saya, dan tidak mengedukasi. Ya, tidak mengedukasi, bukan gerakan edukasi menurut saya. Karena yang ditanyakan adalah hanya sekedar pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya hanya pendataan. Apakah ada yang sakit atau yang tidak, di sini berapa berkeluarga, kemudian memberikan masker dan memberikan vitamin. Kalau itu dikatakan sebagai gerakan edukasi, ya justru saya akan bertanya pemahaman tim gugus dari Polman tentang edukasi itu seperti apa? Gedor COVID ala sensus ya? Ya. Ala sensus. Menurut saya seperti itu. Terakhir harapannya seperti apa harapannya? Pada pemerintah. Harapannya tentu kepada pemerintah baik itu legislatif atau eksekutif menjalankan sebagaimana apa yang menjadi aspirasi masyarakat, apa yang menjadi permasalahan di masyarakat itu bisa diselesaikan, dijawab satu persatu. Dan terkait pandemi ini kita di Polewali Mandar itu clear dalam artian bahwa
Karena kemarin ada pernyataan bahwa zona hijau dan masih ada kekhawatiran dari beberapa instansi yang lainnya seperti juga yang disampaikan Bapak tadi dari Ketua 1 Pansus di bidang pencegahan bahwa dia tidak percaya bahwa Polman ini zona hijau. Oh iya.